Ada banyak cara untuk memastikan apakah mobil bekas yang hendak kita beli itu benar-benar layak dipinang. Tapi mari, yuk kita tanya-tanya langsung sama Sundoro Edi dari Inspektur Mobil. Bagaimana sih cara memastikan dan apa saja yang perlu dicek sebelum kita membeli mobil bekas? Oke, nah tapi paling gampang mas, kalau kita ngomongin misalnya bekas tabrak lah, paling gampang tuh indikasi dari mana sih mas? Ya kalau tabrakan berat ya, kalau berat udah pasti masuk ke rangka. Sambungan-sambungan rangka. Ya kalau dia masih ringan ya, kita sebenarnya kalau tahapan bekas tabrak ya dari luar ya. Oke. Celah-celahnya lah. Iya, sambungan-sambungan mobil ya. Celah antara kap mesin dan bumper, kap mesin dan fender. Itu susah untuk ditutupin mas ya? Ya pasti celahnya agak miring-miring dan nggak rata. Walaupun kadang memang ketika buka baut aja terus dipasang lagi celahnya nggak bisa rapat lagi kayak biasa semula. Itu ada aja setelannya lah istilahnya. Setelannya ada cuman ya itu salah satunya, cuma kan kita nggak ngecek itu aja. Sealer lah. Iya, seal Ya, karet ya. Mas, meskipun mobil ketabrakan, di repair sama bengkel resmi itu tetap kelihatan mas? Lebih gampang dong, Oh, kalau bengkel resmi malah lebih gampang? nggak perlu panggil inspektor. Cek aja Karena riwayat ada servisnya. riwayat servisnya Iya, ya? itu merem tuh. Telepon SA. Ini ada nggak gitu ya? Iya. Datang, kalau nggak datang ayo datang langsung bawa mobilnya ke bengkel resmi. Wah, ganti apa namanya? Ganti fender, terus ganti kap mesin. Malah kalau sampai ganti radiator full kelihatan banget head. tuh ketahuan radiator ya mas? Ganti frame ya kan. Ganti frame. Mas, kalau kayak sekarang lagi zaman musim hujan juga, banjir di mana-mana, banjir juga salah satu indikasi yang paling gampang kelihatan ya mas ya? Ya, kalau dia semakin. Itu indikatornya apa sih mas? Kalau kita orang awam gitu pengen ngelihat gitu? Kalau banjir, kalau yang udah dibersihin, sebenarnya kalau dia udah lama sih, kalau mobil-mobil udah 10 tahun tuh udah hampir rancu-rancu ya. Oh, malah mobil tua makin kelihatan rancu ya mas ya? Ya, karena kan kadang karat-karatnya udah mirip. Oke. Tapi kalau dia nggak dibersihin, nggak bersih ya masih ada sisa lumpurnya. Sebenarnya kalau mobil bekas banjir itu nggak semua detailing atau auto spa gitu ya itu juga bersih rapi. Pasti ada aja celahnya. Oh, dan itu ketahuan sama inspektor biasanya? Ya, kayak mungkin bisa dari karet pintu. Karet pintu kalau udah lumpur itu susah kan dibersihin. Karet ditaruh lumpur, bersihinnya gimana? Iya, harus. Kalau diganti. Kalau mau ganti. Ganti. Iya. Itu di karet, terus di bawah. Di bojok ya Jok, biasanya. karetnya kan beda. Kalau oksidasi itu polkadot. Polkadot itu apa ya? Jadi kan ini ada rangka ya. Di sini ada karat, titik-titik sini karat. Kok ini nggak ada? Ini ada. Nah itu yang normal jenis aja. karatnya beda, Ya, Mas, ya? kalau dia banjir tuh penuh loh. Oh, gitu. Kalau dia habis diamplas, pasti ada bekasnya. Sini penuh, di sini kesek-kesek bekas baret-baret di bodi. Oh, kayak gitu ya. Diamplas nih, ada baret-baretnya di bodi. Mas, itu berarti Kuning-kuning baret-baret lagi itu. dan itu nggak bisa ditutupi mas ya? Nggak bisa, kecuali ganti. Ya kecuali dia Diganti, ganti jok sih lumayan juga tuh mas. Lumayan ganti PR juga besinya. tuh rangka-rangkanya ya. ya. Itu jok ya. Ya kalau naik lagi lebih tinggi lagi, larinya ke soket. Oh, software. Ya kayak ke kabel-kabel. Kabel-kabel itu kan ada Harness ya mas ya? Iya, dia tuh ada perekatnya. Itu biasanya lumpur nempel tuh di perekat-perekat situ tuh. Oh, oke. Lumpur terus di pojokan-pojokan dashboard tuh. Itu biasanya nyangkut tuh lumpurnya, nggak hilang. Lumpur bekas banjirnya Iya, kita aja kalau bersihin kan di sudutnya itu susah. Susah kan? ya? Iya, biasanya ada sisa kalau udah tinggi. Apalagi kalau udah masuk soket. Dia soket-soket yang buat OBD2 buat scan itu warnanya Kelihatan udah ya, jadi kayak jamur, Oke. hijau, padahal kekaratan kan udah masuk Iya. air. Kalau lebih tinggi lagi, dilihat di celah sok lagi, safety belt, soketnya. Oh, ditarik ya mas ya? Di dalamnya aja. Oh, di dalamnya? Iya, yang oh hubung-hubungan. iya, yang besinya ya? Ya, terus juga di USB bisa dilihat. Oh, Itu di iya, bagian-bagian situ, beberapa celah-celah bagian-bagian besi jok. pasti nggak Iya. mungkin bohong sih Nah, mas kalau ya? di safety belt iya di baut-baut bawah. Safety belt tuh biasanya, nah itu dia. Dia safety belt susah hilang juga. Susah Sama. hilang, betul. Dia kan serabut. Iya. Serabut noda kalau kita udah ketempelan. Iya, mau disemprot gimana pun biasanya susah ya mas? Itu ada pasti ada bekasnya. Di logonya aja warnanya jadi warna kuning. Itu sebenarnya paling gampang ya itu lihat karet, terus lihat di kolong-kolong. Itu dari situ. Yang paling parah ya malfungsi elektrikalnya itu. Ya, Kalau dia biasanya kalau udah sampai ke malfungsi elektrikal, biaya perbaikannya pun besar banget ya mas ya? besar banget. Dan kadang nggak terduga, rusaknya nggak tahu kapan nih.
Oh iya, karena air ketemu listrik udah. Ya nggak tahu sekarang bagus nih. Kita nggak tahu nih kapannya rusaknya nih. Ketika kayak power window aja, kalau lama power window yang tua itu kan lama-lama macet tuh. Karena kan kotor. Ntar dibersihin normal lagi kayak gitu-gitu. Kalau kena air itu paling mahal tuh ya emang itu sih. Kalau nggak diganti wiring, makanya biaya perbaikan bekas banjir yang tinggi tuh mahal sih tuh. Nah, Mas Sun, sejauh apa mobil layak dibeli, Mas? Misalnya mobil saya nemu nih ya, terus ya masih keserempet-serempet dikit, atau bekas tabrak sih, tapi sejauh apa sih Mas bekas tabrak masih bisa dibeli, bekas banjir masih bisa dibeli, itu sejauh apa Mas? Kalau menurut saya itu tuh tergantung dari kriteria pembelinya sendiri. Oke. Ya, pembelinya sendiri dan kebutuhannya. Oke, misalnya pembelinya standar lah, pengen beli mobil. Ya, kalau beli mobil harian. siap dipakai harian, ya sebenarnya selain dipakai harian, mereka pasti mikirin jual kembalinya tuh. Oke. Ya, mereka tuh takut bekas tabrak. Satu, mereka kalau bekas tabrak nanti pas dipakai ada apa-apa. Yang kedua, nanti kalau dijual susah. Nah dari situ tuh pembeli jadi mikir-mikir, apalagi pemakai langsung retail. Tapi kalau rata-rata kalau orang retail, saya itu udah pernah nemuin orang yang pengen beli mobil 2013 tapi nggak mau ada dempul selain di bumper. Oh gitu. Ada. Sampai ada yang kriterianya segitu, Mas? Ada. Ada. Kalau beli mobil tua agak susah sih, Mas ya. Ada lagi. Dia nggak mau beli mobil gara-gara kita udah nginspek. Itu ada getah satu ini nih. Selebar seluas ini. Seluas ini aja. Seluas dikapasin. Getah banget, Mas. Iya, dia bisa ngeliat itu dan nggak jadi beli. Padahal mobil overall sempurna tuh, Mas. Oke, mobilnya oke, nggak ada masalah lah. Maksudnya ya udah. Emang kriteria pembeli sih aneh-aneh, Mas ya. Dari orang datang dari Cirebon. Mungkin emang kurang kali Mas duitnya, Mas. Kita udah inspek mobilnya, kondisi oke. Cuman gara-gara itu tiba-tiba batal. Males ya deh. Tapi kalau tadi kita balik lagi ke itu, Mas. Sejauh apa Mas orang yang layak, misalnya mau beli harian layak? Kalau banjir sih mending dihindari. Ya kalau bisa sih dihindarin. Kalau tabrak sejauh apa, Mas? Kalau tabrak ya yang penting nggak mempengaruhi fungsi ketika berkendara, terutama kecepatan tinggi nih oleng gitu. Oh, berarti kalau masih cuma body luar, ya mungkin kalau serempet pot gitu-gitu masih aman lah ya. Nyerempet atau nyundul-nyundul ringan sih masih nggak apa-apa. Palingnya pengaruhnya nanti kalau dijual ketika ditawar sama pedagang ya. Harus siap ya. Ya harus siap itu. Atau ditawar orang yang ngerti nih, wah mobilnya bukan nyundul, itu harus siap. Kalau yang datang orang yang nggak ngerti apa-apa ya mungkin kalau dia udah oke sama mobilnya udah cocok, Mas. Cocok. Dibayar aja nggak pakai ribet. Oke. Mas, alat-alat yang dibawa itu apa sih Mas ketika inspeksi? Misalnya saya mau minta tolong, Mas, tolong dong ini ada di Tangerang misalnya. Itu Mas bawa alat apa atau bawa diri dong gitu ke sana? Ya. Kalau sekarang bawa alat. Alatnya lengkap sekarang, Mas. Kalau dulu bawa diri. Dulu waktu saya pertama kali buka jasa inspeksi, bawa sendiri aja. Bawa diri sendiri gitu. Pede aja, Mas ya. Ya emang kerjaan kunci-kunci juga apa, Mas? Kunci-kunci nggak apa ya? Buat apa kunci? Nggak ada yang dibawa. Yang penting buat mata kan, kita yang dibutuhin mata, peraba, pendengar. Mata, peraba, pendengar. Oh, sekarang ada bantuan alat, Mas. Alat apa aja, Mas, yang dibawa, Mas? Kalau kita sekarang ada alat scanner engine. OBD itu ya? OBD 2-nya. Terus juga ada termometer buat ngecek suhu AC. Jadi kita nggak ngira-ngira nih dingin apa enggak. Dulu pakai tangan gini, Mas? Iya, dingin. Terus juga ada pen scanner. Oh, ada pen scanner juga. Pen scanner itu yang buat ngecek cat, dempul, itu. Yang di itu ada kisahnya juga dulu. Kisahnya itu orang digituin deh. Ya, dulu itu saya nggak bawa scanner, itu ada dempulnya di quarter kanan. Oke. Nah, orangnya masih harusnya itu konsumen pertama dan itu punya teman saya kan. Maksudnya yang beli itu temennya teman saya. Nah, dia datang, kita cek, udah saya cek tuh kan, saya kasih tahu dempul, orangnya nggak terima. Sampai ngajak taruhan 100 juta. Waduh. Saya jabanin, ayo gitu kan. Kata dia, ayo taruhan 100 juta kita bawa ke body repair, ayo gitu kan. Saya berani gitu dari situ tuh. Cuman kata yang beli, udah Mas, nggak usah Mas. Saya juga nggak serak sama mobilnya katanya gitu. Oh gitu. Iya ada kayak gitu. Akhirnya saya beli alat itu. Dari situ supaya nggak debat-debat lagi nih, biar nggak debat-debat lagi. Akhirnya pakai alat itu, akhirnya saya bikin konten terus tuh. Sebelum 2019. Ya. Jarang banget ada yang full konten pakai alat gitu. Pen scanner ya? Iya. Jarang banget. Itu saya tuh tang 2020. Di umum tuh Masnya gitu-gitu doang. Sekarang jadi umum, ramai banget sekarang pada bikin kan. Dan sebenarnya alatnya nggak gitu mahal ya, Mas? Nggak, 200.000, tapi gampang rusak. Oh, gampang rusak. Itu alat yang paling gampang rusak. Pen scanner itu
alat yang paling gampang rusak nomor 1 dia. Selain itu apa lagi mas? Nah, terus ada pen scanner, baterai tester, dia ngecek baterai, starternya, terus pengisiannya juga. Ya, alternator berarti ya? Ya, terus yang kelima ada mikrometer mini buat ban. Oke, buat ngetek Ketebalan ketebalan ban. ya, ketebalannya. Dulu juga sama inspektor kadang matanya tuh beda-beda. Mata kita 70, mata yang jual 90. Nih, mau berapa persen kan? Ketebalan ban, akhirnya pakai alat itu diukur. Supaya emang ada milimeternya ya? Langsung diukur berapa mili, dikalikan sendiri pakai ini. Tebalan originalnya berapa mili, nanti sisanya berapa ya udah. Ya, itu juga buat ngukur kilometer juga karena kan biasanya ban itu ada larinya kan. Iya, ban full habis itu 60.000 udah habis biasanya. Dan biasanya ketahuan juga rutinitas dia nuker-nuker ban ya? Ya, itu bilang terus di makan sebelah atau enggak. Ya, biasanya kayak gitu-gitu. Selain itu ada lagi mas? Udah sih paling itu aja. Kalau yang sampai endoskopi gitu enggak mas? Belum. Yang kamera dimasukin ke freon AC untuk ngecek. Apa tuh? Filter. Biasa kan suka ada tuh untuk ngecek filter yang udara, filter kamera kabin, ini. kamera. Enggak sih. Enggak, belum sampai situ ya. Kita aja buka tutup filter. Diomelin. Manualin aja. Tapi diomelin kita nggak bisa apa-apa. Buka karet aja di marah-marahin kadang sama penjual, apalagi yang lain-lain. Karena takut kenapa-napa ya. Kita bawa alat aja diusir, udah. Saya kemarin tuh ya bawa alat, belum ngecek tuh udah di ini. Mau ngapain bawa alat gitu ya? Iya, alatnya cuma diteng-teng doang gini doang. Sebenarnya alatnya juga nggak gitu intimidatif juga, maksudnya kan OBD kecil, si pen meter kecil gitu ya. Katanya ngapain bawa alat gituan buat beli mobil, niat beli mobil atau apa nih gitu. Bawa mekanik juga nggak bakal gini-gini. Justru kalau bengkel resmi ada giniannya, habis servis pasti di scan dulu. Sama bengkel resmi atau bengkel umum juga rata-rata sekarang udah pakai scanner juga. Itu disentul. Deket rumah, makanya saya datang. Jadi pengalaman aja itu mas. Diusir. Oh, akhirnya yaudah kita nggak pakai alat. Oke, nggak pakai alat tuh. Oke. Nggak pakai alat. Terus ngomong lah ke pembelinya berarti ya, ke calon pembelinya ya. Iya, mau nggak pakai alat. Itu di situ udah rombongannya 7 orang. Di situ dipantau itu mas. Bilangnya mobil pakaian istri. Oke, bilang pakaian istri. Akhirnya datang. Kita kan di sebelahan rumahnya. Udah dilihat mobilnya, ini bukan mobil pakaian istri nih. Mobil nggak pernah dipakai. Isinya laba-laba, sakram karatan itu. Kalau pakaian istri kan sering dipakai. Istrinya nggak bisa bawa mobil kali mas. Saya tahu sih itu mobil apaan. Saya sebenarnya tahu, cuman nggak mau ngomong lah. Resiko rawan-rawan juga. Kemarin saya nggak bisa apa-apa kan. Ngeri banget aja 7 orang di situ kan. Nah, terus dicek lah. Pas dicek, oke, awal-awal oke. Ketahuan mesinnya rembus, langsung yang orang di antara 7 orang itu ada yang tepuk jidat. Langsung lapor. Nah, dari situ langsung yang punya mobil datang. Stop. Nggak usah lanjutin, udah. Saya nggak senang mobilnya dicek. Saya balikin DP-nya. Oh gitu. Ya karena kan mobil kilometer baru 100.000 dikit, kondisinya udah kayak gitu juga. Banyak PR-nya juga. Berarti beli mobil bekas, beli mobil bekas tuh yang terlalu kelihatan terlalu kelihatan istimewa juga sebenarnya perlu dicurigai mas ya. Ya, biasanya narasinya aja. Iya. Kadang juga banyak foto nggak sesuai sama kondisi aktual. Foto kan bisa diedit ya, blowing gitu kan, sering tuh. Iya. Jadi ya emang kadang ada yang nggak suka di scan. Ada juga mereka defense nggak boleh scan, nggak boleh pakai scan kita, ya nggak apa-apa. Nanti kalau mau scan tinggal pakai scan yang menurut penjualnya aman mau gitu, mau di scan-nya di mana. Yang penting jangan nggak di scan. Saya walaupun kalau emang nggak mau dicek sama inspektor mobil ya nggak apa-apa, tapi jangan lupa dicek sama kita dulu gitu ya, entah itu mau di bengkel resmi atau apa. Kadang ada tuh, mas orangnya nggak mau dicek sama inspektor mobil. Oh gitu, spesifik mas, menyebutkan inspektor mobil. Iya, inspektor lain boleh. Karena takut dikontenin kali mas. Nggak jadi dibeli.